Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putra Priyadi Siregar SKM MKes selaku mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan Masyarakat Pesisir. Nah, pada kesempatan ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan membahas materi tentang perubahan sosial masyarakat. Nah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Melinda sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan rekan saya. Saya Nabila Zahra sebagai pemateri pertama. Saya Almaris Kadiana sebagai pemateri kedua. Saya Zaskia Nabila sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Setiap masyarakat pasti memiliki perbedaan dalam status, ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Perbedaan ini menimbulkan stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat. Stratifikasi berperan penting karena menentukan kedudukan, peran, serta kesempatan hidup seseorang. Fenomena ini juga terlihat jelas pada masyarakat nelayan, di mana status sosial dipengaruhi oleh kepemilikan modal, alat produksi, dan posisi kerja. Kajian tentang stratifikasi membantu memahami penyebab ketidaksetaraan sekaligus mencari solusi untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil. Kemudian ada pengertian stratifikasi sosial, yang di mana stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status, kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Yang di mana sistem ini tidak acak, tetapi terstruktur, sehingga memengaruhi kesempatan hidup dan peran seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Lalu ada terjadinya lapisan masyarakat. Lapisan muncul karena perbedaan dalam akses sumber daya seperti uang dan tanah, pendidikan, dan posisi politik. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses tanah, laut, sekolah, atau ikut politik. Orang yang punya akses lebih banyak biasanya berada di posisi lebih tinggi. Faktor budaya dan sejarah juga ikut menentukan, misalnya pewarisan status atau pekerjaan turun-temurun. Status sosial bisa diwariskan, misalnya anak nelayan biasanya ikut jadi nelayan, atau keluarga bangsawan cenderung tetap dihormati. Akibatnya, ada kelompok yang lebih mudah mempertahankan posisi atas dibanding kelompok lain. Kemudian ada stratifikasi sosial budaya pada masyarakat nelayan. Pertama, dalam masyarakat nelayan, lapisan terlihat dari pemilik kapal, nelayan buruh, pengepul, hingga pedagang ikan. Di desa nelayan terlihat jelas perbedaan antara pemilik kapal, nelayan buruh, pengepul, sampai pedagang ikan. Yang kedua, budaya lokal memperkuat sistem ini seperti gotong royong dan hubungan patron klien antara pemilik modal dan nelayan kecil. Kepemilikan alat produksi kapal, mesin, jaring menjadi penentu utama status sosial nelayan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga. Nah, selanjutnya ada sistem lapisan masyarakat. Nah, di sistem ini ada dua sifat utama, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang pertama itu ada sistem terbuka, memungkinkan seseorang berpindah lapisan melalui prestasi, pendidikan, atau usaha. Misalnya, anak dari keluarga sederhana bisa jadi orang sukses karena rajin belajar dan bekerja. Nah, yang kedua itu ada sistem tertutup. Lebih kaku karena posisi ditentukan oleh keturunan atau aturan adat.
sehingga mobilitas sosial sulit terjadi. Nah, contohnya itu di kerjaan. Anak bangsawan otomatis jadi bangsawan. Anak rakyat tetap rakyat. Selanjutnya ada kelas-kelas dalam masyarakat. Yang pertama itu masyarakat umumnya yang terbagi dalam kelas atas, menengah, dan bawah. Nah, kelas atas itu punya kekuasaan harta dan jaringan luas. Kelas menengah jadi penghubung, biasanya lebih stabil dalam pendidikan dan ekonomi. Nah, di kelas bawah ini rentan secara ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan terbatas. Nah, perbedaan ini terlihat dari pekerjaan gaya hidup serta akses terhadap pendidikan dan keadaan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri. Selanjutnya ada dasar dan unsur lapisan masyarakat. Dasar lapisan ditentukan oleh faktor ekonomi, politik, pendidikan, dan kehormatan sosial. Unsurnya meliputi status sosial, peran dalam masyarakat, akses terhadap sumber daya, serta simbol-simbol seperti pakaian, rumah, atau kendaraan. Unsur-unsur ini saling terkait dan dapat memengaruhi perubahan posisi sosial seseorang. Kalau ekonomi biasanya dilihat dari harta, tanah, atau penghasilan. Politik lebih ke jabatan atau kekuasaan yang dimiliki orang. Pendidikan jelas ngaruh, karena makin tinggi sekolah seseorang, makin besar juga peluang dia punya pekerjaan bagus. Sedangkan kehormatan sosial lebih ke penghargaan atau rasa hormat dari orang sekitar. Semua itu kelihatan dari status sosial, peran di masyarakat, akses ke sumber daya, sampai simbol-simbol kayak pakaian, rumah, kendaraan, bahkan gaya hidup. Hal-hal itu saling berhubungan. Jadi kalau salah satunya berubah, posisi sosial seseorang juga bisa ikut berubah. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selesai sudah kami menjelaskan materi. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, kepada Laila saya persilakan. Perkenalkan, saya Laila dari kelompok 6. Pertanyaannya, simbol-simbol status sosial seperti pakaian, rumah, kendaraan, dan gaya hidup seringkali menjadi pertanda stratifikasi masyarakat. Bagaimana fenomena ini muncul di era modern sekarang, khususnya dalam budaya konsumtif dan media sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Umu, saya persilakan. Perkenalkan, saya Umu dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial positif? Apa saja potensi risiko yang terjadi dengan penggunaan media sosial dalam perubahan sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Hasna, kami persilakan. Baik, saya Hasna Aulia ingin bertanya. Dalam masyarakat nelayan, hubungan patron dengan klien masih kuat. Menurut kalian, apakah hubungan ini lebih menguntungkan atau merugikan bagi nelayan kecil? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Baiklah teman-teman, di sini rekan saya Jaskia akan menjawab pertanyaan dari Hasna Aulia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hasna. Pertanyaannya, dalam masyarakat nelayan, hubungan patron klien masih kuat. Menurut kalian, apakah hubungan ini lebih menguntungkan atau merugikan nelayan kecil? Jawabannya itu, hubungan patron klien dalam masyarakat nelayan mempunyai dua sisi. Bagi nelayan kecil, itu hubungan ini bisa dianggap menguntungkan karena mereka mendapat akses modal, peralatan, atau bahkan jaminan pembelian hasil tangkapan dari patron atau pemilik kapal atau pengepul. Dengan adanya patron, nelayan kecil merasa lebih aman secara ekonomi karena ada pihak yang menjamin keberlangsungan pekerjaannya, terutama saat kondisi laut tidak menentu. Namun di sisi lain, hubungan patron klien itu juga bisa merugikan. Posisi patron yang lebih kuat membuat nelayan kecil sangat bergantung sehingga mereka sulit mandiri. Harga jual ikan sering ditentukan oleh patron, bukan oleh nelayan, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat kesenjangan sosial karena nelayan kecil tetap berada di lapisan bawah tanpa banyak kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi, hubungan patron klien memang bisa memberi keuntungan jangka pendek berupa jasa aman dan keberlanjutan pekerjaan. Tetapi dalam jangka panjang lebih banyak merugikan nelayan kecil karena menghambat kemandirian dan memperkokoh ketidaksetaraan. Bagaimana Hasna? Apakah jawabannya dapat diterima? Sudah, terima kasih Jaskia. Sama-sama. Selanjutnya, Elma akan menjawab pertanyaan dari Umu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Umu. Pertanyaannya yaitu, bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial positif? Apa saja potensi risiko yang terjadi dengan penggunaan media sosial dalam perubahan sosial? Jadi, bagaimana media sosial bisa digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial positif? Di sini ada 5 poin, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran. Kampanye sosial, misalnya tentang kesehatan mental, kesetaraan gender, atau lingkungan, bisa cepat menyebar dan menjangkau banyak orang. Yang kedua, menghubungkan komunitas. Orang-orang dengan kepedulian yang sama bisa saling bertemu, berdiskusi, dan bekerja sama meskipun berbeda lokasi. Yang ketiga, mendorong aksi nyata. Media sosial dapat memobilisasi massa untuk berdonasi, ikut petisi, menghadiri aksi damai, atau kegiatan sukarela. Yang keempat, memberikan suara kepada yang termarginalkan. Kelompok yang sering diabaikan bisa menyuarakan pengalaman dan memperjuangkan haknya. Yang terakhir, transportasi dan akuntabilitas. Media sosial bisa digunakan untuk melaporkan ketidakadilan, korupsi, atau masalah sosial secara terbuka sehingga lebih cepat ditindaklanjuti. Lalu ada potensi risiko penggunaan media sosial dalam perubahan sosial. Yang pertama, penyebaran hoaks dan disinformasi. Tidak semua informasi benar. Hoaks bisa menyesatkan masyarakat dan justru memperkeruh situasi. Yang kedua, polarisasi dan konflik. Perbedaan pendapat bisa memicu debat keras atau ujaran kebencian yang membuat masyarakat terpecah. Yang ketiga, aktivisme palsu. Banyak orang hanya klik like atau share tanpa benar-benar melakukan aksi nyata di lapangan. Yang keempat, keamanan dan privasi. Aktivis sosial bisa menghadapi risiko doxing, peretasan, atau intimidasi karena pendapatnya. Yang kelima, memanipulasi opini publik. Ada kemungkinan isu sosial dipolitisasi atau dimanfaatkan pihak tertentu demi keuntungan pribadi atau kelompok. Bagaimana Umu? Apakah jawabannya bisa diterima? Sudah, terima kasih Elma. Sama-sama. Selanjutnya, di sini Najwa akan menjawab pertanyaan dari Laila. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laila. Pertanyaannya adalah,
Simbol-simbol status sosial seperti pakaian, rumah, kendaraan, dan gaya hidup seringkali menjadi penandaan stratifikasi masyarakat. Bagaimana fenomena ini muncul di era modern sekarang, khususnya dalam budaya konsumtif dan media sosial? Jawabannya, menurut saya, di zaman sekarang status sosial sering terlihat dari cara orang berpakaian, seperti rumah yang ditempati, kendaraan digunakan, sampai gaya hidup yang dijalani. Bedanya dengan dulu dan sekarang, hal ini semakin menonjol karena adanya media sosial. Banyak orang memamerkan barang branded, liburan mewah, atau aktivitas sehari-hari supaya terlihat punya status tinggi. Dari situlah muncul budaya konsumtif, di mana orang lain lebih sering membeli barang atau mengikuti tren bukan karena butuh, tapi supaya dianggap keren atau dihargai oleh orang lain. Jadi, stratifikasi sosial di era modern bukan hanya soal kekayaan nyata, tapi juga tentang bagaimana seseorang menampilkan diri di dunia nyata ataupun di media sosial. Bagaimana dengan Laila? Sudah, terima kasih Nabila. Baiklah teman-teman, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan tidak ada lagi pertanyaan, di sini rekan saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang Baik, saya akan membaca kesimpulannya. Jadi, stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan berdasarkan status, kekuasaan, dan akses sumber daya. Lapisan terbentuk karena faktor ekonomi, pendidikan, politik, budaya, pewarisan, status. Dalam masyarakat nelayan, stratifikasi tampak melalui perbedaan peran antara pemilik kapal, nelayan buruh, dan pedagang. Sistem ini bisa bersifat terbuka jika mobilitas sosial dimungkinkan atau tertutup bila posisi ditentukan keturunan. Memahami stratifikasi penting agar kita peka terhadap kesenjangan sosial dan berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih setara. Baik, saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan tentunya kepada Bapak dosen yang telah berkenan hadir di dalam Zoom ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.